warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Diki. Saya selaku pembicara pertama pada debat kali ini yang mengangkat mosi pemberlakuan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi. Jadi, teman-teman, selaku pembicara pertama, saya akan memberikan jabaran sebagai pengantar dari mosi kita pada hari ini. Pertama adalah hukuman mati. Hukuman mati itu adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai hukuman terberat yang dijatuhkan terhadap seseorang akibat perbuatannya yang tidak bisa ditoleransi. Dikutip dari Wikipedia, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang merugikan orang lain atau secara publik merugikan orang banyak. Dalam sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi ini adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau golongan, dan jenis-jenisnya itu adalah suap, penggelapan kekuasaan, atau penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan sebelumnya. Seperti yang kita tahu bersama, dampak negatif daripada korupsi ini adalah sangat-sangat kompleks karena dari secara demokrasi saja korupsi ini dapat mengikis atau mempersulit legitimasi di mana rakyat tidak lagi percaya terhadap kedudukan pemerintahan yang ada di negeri kita. Yang kedua, secara ekonomi. Nah, di sini ekonomi mengalami distorsi atau kekacauan dalam sektor publik, di mana korupsi ini mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, terutama dalam infrastruktur dan menambah tekanan-tekanan terhadap keuangan negara. Jadi demikian dari saya, dan ini korupsi juga mengganggu kesejahteraan rakyat secara umum. Banyak kasus korupsi yang telah terjadi belakangan ini, bahkan oleh oknum dari pejabat publik seperti oknum Kemensos dan lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk menambah tanggapan daripada argumen saya, akan saya serahkan kepada pembicara kedua selaku untuk menguatkan argumen saya pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, saya Dodi Haryanto selaku pembicara yang kedua ingin menyampaikan materi untuk menguatkan argumentasi dari pembicara yang pertama. Permasalahan hukuman mati atau death penalty bagi koruptor merupakan sebuah objek rutinitas yang kontroversial di Indonesia. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi tidak bisa diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum memberikan efek jera. Seringkali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal. Jarang sekali menetapkan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi, misalnya hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Padahal dengan penerapan hukuman mati akan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Hukuman mati bagi para koruptor sesungguhnya sudah dapat dilakukan dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Namun hal ini tidak pernah digunakan hakim dalam memvonis koruptor selama ini. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hukuman mati ini diatur dalam pasal 2, yakni pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dari peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam suatu keadaan tertentu yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Itulah materi dari pendapat saya sendiri, dan selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santiar Huliki selaku pembicara pertama dari tim kontra akan memberikan tanggapan saya tentang apa yang telah disampaikan oleh tim oposisi. Tadi pembicara kedua dari tim oposisi
memberikan argumennya bahwa pemberlakuan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi itu perlu karena untuk memberikan efek jera. Saya menolak argumen itu karena menurut saya pidana mati itu tidak perlu untuk menjerakan tindak pidana korupsi, karena pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, mengingat di Indonesia ini terdapat hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri setiap orang. Dalam pasal 4 hak asasi manusia itu dijelaskan ada hak untuk hidup, di mana hidup adalah suatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela. Oleh karena itu, pidana mati adalah immoral dan makanya tidak sah. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan penerapan hukuman mati ini sudah mulai ditinggalkan oleh berbagai negara maju. Sebab kata dia tidak ada hubungan apapun antara hukuman mati dengan berkurangnya kejahatan yang pelakunya dihukum mati tersebut. Taufan menuturkan, daripada menerapkan hukuman mati, pemerintah justru harus membangun nilai peradaban yang jauh lebih tinggi dengan meniadakan hukuman mati terhadap terpidana kejahatan. Terakhir dari saya, menurut saya tidak ada jaminan jika pemberlakuan hukuman mati dapat memberantas korupsi, apalagi memberikan efek jera. Sekian argumen dari saya selaku pembicara pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara kedua untuk memberikan argumennya sebagai penguatan argumen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Alim. Saya selaku pembicara kedua akan memberikan argumen saya sebagai penguat argumen dari pembicara pertama. Baiklah, menurut saya hukuman mati bukanlah hukuman yang sesuai untuk para koruptor. Misalnya saja adalah Ketua DPR Puan Maharani. Ia mengatakan bahwa itu pertama yaitu hukuman mati itu melanggar hukum. Yang kedua itu kita juga harus telaah apakah itu perlu dilakukan atau tidak. Itu kan sudah ada dalam undang-undang. Ada juga 9 alasan menolak hukuman mati. Yang pertama yaitu bertentangan dengan konstitusi dan hukuman internasional atau HAM. Sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang 1945 sebagai hukuman dasar tertinggi serta Undang-Undang nomor 39 garing 1959 tentang hak asasi manusia, menyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diukur dalam keadaan apapun. Yang kedua yaitu hukuman mati salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hukuman internasional hak asasi manusia termasuk juga jurisprudensi pengadilan diberadabkan negara dan kawasan telah berulang kali menegaskan bahwa partikel eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam. Yang ketiga yaitu rapuhnya sistem peradilan pidana sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman. Dalam banyak kasus termasuk di Indonesia, kesalahan penghukuman menjadi sesuatu yang sering kali tak terhindari dalam praktik hukuman pidana. Yang keempat yaitu tindakan tidak sejalan dengan arah pembaruan hukuman pidana. Pemberlakuan pidana mati cenderung meningkatkan aspek balas dendam. Yang kelima yaitu efek jera yang ditimbulkan hukuman mati hanya mitos belaka. Menurut pandangan konvensional, hukuman mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Yang keenam yaitu penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat eksekusi. Penderita yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialami korban ataupun orang yang dieksekusi semata. Yang ketujuh yaitu mengancam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Yang kedelapan yaitu merugikan Indonesia dalam pergaulan dunia internasional. Dalam kaitannya dengan hubungan bilateral, pelaksanaan eksekusi pidana mati kepada warga negara berasal dari Belanda mengakibatkan penarikan diri duta besar berhasil dan Belanda untuk Indonesia. Yang kesembilan yaitu kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan hukuman mati. Hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Wanto selaku pembicara ketiga. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait mosi pemberlakuan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi. Nah, dari apa yang sudah ditanggapi oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kontra, dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi ini pemberlakukan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi ini sangat mengganggu daripada hak asasi manusia, terutama hak hidup. Nah, di sini juga melanggar konstitusi yang ada. Nah, yang pertama itu bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM. Yang kedua, hukuman mati salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Dan yang ketiga yaitu rapuhnya sistem peradilan pidana sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa pemberlakuan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi ini belum ada undang-undang yang mengikat. Dan yang kedua yaitu melanggar HAM. Jadi jika tim oposisi tidak setuju dengan hal ini, maka tim oposisi tidak menghormati HAM yang ada. Dan itu juga saya menyimpulkan bahwa debat kelompok kami pada hari ini telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.